Pelatih Arema FC kontrol fisik pemain via Google Form. Masing-masing klub peserta BRI Liga 1 2022-2023 memiliki cara khusus menghadapi padatnya jadwal kompetisi. Arema FC bahkan punya cara yang berbeda dan unik untuk mengatasi hal tersebut. Jadwal BRI Liga 1 2022-2023 yang digelar secara bubble di pekan ke-12 hingga 17 memang cukup padat. Setiap tim harus bertanding setiap 3 hari sekali karena imbas sempat terhentinya kompetisi selama 2 bulan. Arema FC pun melakukan siasat untuk mengatasi situasi padatnya jadwal kompetisi. Pelatih Javier Roca memberikan formulir atau Google Form kepada semua pemain Singoedan via WhatsApp. Google Form itu dibagikan oleh sang pelatih melalui grup WhatsApp tim Arema FC. Pemain harus jujur memberikan jawaban mengenai kondisi terkini mereka. Namun, Roca tidak membeberkan detail pertanyaan yang harus dijawab pemain dalam formulir itu. Asnawi disebut diincar sejumlah klub kasta teratas Liga Korea Selatan. Ambisi Asnawi Mangkualam untuk bermain di kasta tertinggi Liga Korea Selatan dapat terwujud. Back Ansan Greeners itu disebut diincar oleh sejumlah klub K-League 1. Asnawi Mangkualam telah 2 musim membela Ansan Greeners di K-League 2 atau Divisi 2 Liga Korea Selatan. Pemain berusia 23 tahun itu membukukan 42 penampilan. Media Korea Selatan, Sportchi, mengulas masa depan Asnawi Mangkualam lewat live di YouTube pada Selasa 13 Desember 2022. Akun Twitter pecinta Liga Korea Selatan K-League Indonesia Info menerjemahkan sekaligus menyimpulkan pembicaraan tentang Asnawi Mangkualam yang dibahas dalam bahasa Korea Selatan itu. K-League Indonesia Info menyebut bahwa Asnawi Mangkualam ngebet untuk naik kasta ke K-League 1. Mantan pemain PSM Makassar itu bahkan diklaim untuk memedulikan nominal gaji. K-League Indonesia Info mengungkapkan bahwa Ansan Greeners juga bersedia untuk melepas wakil kapten timnas Indonesia itu. Manajemen Persebaya kirim surat protes telah dikerjain wasit di BRI Liga 1. Persebaya Surabaya bakal mengajukan protes terkait kepemimpinan wasit BRI Liga 1 2022-2023. Mereka merasa sudah 2 kali dirugikan oleh wasit hingga gagal mendulang kemenangan. Masing-masing terjadi saat Persebaya kalah 1-2 dari Persib Bandung 10 Desember 2022 dan bermain imbang 1-1 melawan Persik Kediri 13 Desember 2022. Kasusnya sama, tidak diberi hadiah penalti meski sudah jelas terjadi pelanggaran. Terbaru, tim berjulukan Bajul Ijo itu mengalami hal serupa melawan Persik pada BRI Liga 1 2022-2023 pekan ke-14 lalu. Pertandingan itu bahkan jadi pembicaraan lantaran keputusan wasit Ginanjar Rahman Latif menjadi sorotan dalam laga yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. PT LIB sudah terima surat ketidakpuasan sejumlah tim Liga 1. Sejumlah tim tampak kurang puas dengan kinerja wasit yang memimpin jalannya pertandingan Liga 1 2022-2023. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus pun mengatakan jika sudah menerima beberapa surat ketidakpuasan mengenai hal tersebut. Sebagaimana diketahui, permasalahan wasit di sepak bola Indonesia tampaknya sudah sering kali terjadi. Banyak elemen-elemen sepak bola Indonesia dari penggemar, pengamat, pemain hingga pelatih mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit ketika memimpin jalannya pertandingan. Ferry Paulus mengatakan pihaknya menampung keluh kesah terkait kinerja wasit. Oleh karena itu PT LIB telah meneruskannya kepada PSSI untuk menindaklanjutinya. Zalnando banjir dukungan dari netizen usai alami cedera horor. Back Persib Bandung, Zalnando banjir dukungan dari netizen usai alami cedera horor. Pemain berusia 25 tahun itu mengalaminya dalam pertandingan lanjutan Liga 1 2022-2023 kontra Dewa United. Cedera itu dialami setelah Zalnando mencoba berduel untuk mendapatkan bola dengan pemain Dewa United. Dalam tayangan video, kaki Zalnando terlihat menekuk ke dalam ketika dirinya mencoba mengambil bola. Karena insiden ini, Zalnando pun memerlukan tandu untuk keluar lapangan dan langsung mendapatkan perhatian serius dari tim medis. Usai pertandingan, doa netizen untuk Zalnando mengalir deras di media sosial Twitter. Pelatih Arema FC merasa tidak pantas menang lawan Persikabo. Komentar tak biasa terucap dari pelatih Arema FC Javier Roca setelah timnya menang tipis 1-0 dari Persikabo 1973 Rabu 14 Desember 2022. Pelatih asal Chile itu memang bersyukur timnya bisa memenangi laga lanjutan BRI Liga 1 di Stadion Manahan Solo, tetapi dia mengungkapkan kejujuran jika hasil itu sebenarnya kurang adil. Dalam pertandingan ini, Arema FC menang karena gol bunuh diri striker Persikabo, Yandi Sofyan Munawar pada menit ke-31. Arema FC sebenarnya punya beberapa peluang emas, namun semua bisa dipatahkan kiper lawan Diki Indrayana. Begitu juga dengan Persikabo, peluang emas muncul di penghujung babak pertama, tetapi Adilson Maringa melakukan penyelamatan gemilang. Secara keseluruhan, pemain lini belakang Arema di laga ini memang apik. Sergio Silva dan kawan-kawan sulit ditembus, sedangkan Maringa melakukan 4 save penting. Dari pandangan Roca, Persikabo punya 2 peluang emas lewat Bruno Dibal dan Gustavo Tocantins. Sedangkan Arema juga punya kesempatan menambah keunggulan di penghujung laga lewat Arhan Fikri.
Wasit banyak lakukan blunder, Iwan Bule serahkan ke komite wasit. Keputusan kontroversi pengadil pertandingan di PRI Liga 1 2022-2023 tak luput dari perhatian Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini pun sudah memerintahkan komite wasit untuk mengambil tindakan. Sejak PRI Liga 1 2022-2023 bergulir kembali mulai 5 Desember 2022, pasca vakum beberapa bulan karena tragedi Kanjuruhan, ada sejumlah keputusan wasit yang menyedot perhatian. Banyaknya blunder pengadil pertandingan di PRI Liga 1 2022-2023 juga tak luput dari perhatian Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus. Namun LIB tidak dapat berbuat banyak dan hanya bisa menyampaikan keluhan klub kepada komite wasit. PT LIB jadwalkan kelanjutan Liga 2 pada 14 Januari 2023. PT Liga Indonesia Baru menjadwalkan Liga 2 2022-2023 kembali bergulir mulai pertengahan bulan depan. Namun rencana itu belum final dan masih bisa molor. Kick-off lanjutan Liga 2 musim ini bisa molor beberapa pekan dari jadwal jika proses verifikasi stadion belum tuntas. Hal itu berkaitan dengan implementasi peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Proses verifikasi stadion jadi poin penting buat LIB untuk menentukan format lanjutan Liga 2 musim ini. Apakah tetap home away atau bubble seperti sisa putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023? PSSI cari private jet buat timnas di Piala AFF 2022. Ketum PSSI Muhammad Iriawan benarkan kabar Sintayong minta jet pribadi untuk laga away timnas Indonesia di Piala AFF 2022. PSSI pun sedang berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. Piala AFF 2022 akan dimulai pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Ada beberapa laga away timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang harus terbang negara tetangga. Muncul kabar pelatih Sintayong meminta private jet untuk menerbangkan para pemainnya demi memaksimalkan istirahat dan kebugaran pemain.